warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelia Eka Purnamasari, NIM F131210176. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya, kognisi, dan kepribadian guna untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Lintas dan Budaya. Budaya dapat diartikan sebagai cara hidup suatu kelompok atau sekelompok masyarakat yang diturunkan dan telah dikembangkan dari generasi ke generasi selanjutnya yang menjadi turun-temurun dari sesepuh. Ketika budaya sudah dibentuk, maka akan terjadi setiap individu merupakan agen-agen budaya yang memberi keunikan, membawa perubahan sekaligus penyebar. Individu-individu tersebut membawa budayanya ke dalam kehidupannya sekaligus mengamati dan belajar tentang budaya dan berinteraksi dengan kelompoknya atau lingkungan sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya sering terjadi antar budaya yang berbeda, sangat mungkin secara mendasar memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Hal ini terjadi dikarenakan perbedaan konsep dari budaya itu sendiri dan antar individu itu sendiri. Menurut Edward B. Taylor, kebudayaan sendiri adalah keseluruhan yang kompleks yang mengandung di dalamnya itu ada pengetahuan, kepercayaan, adat, moral, nilai, kesenian yang didapatkan dari seseorang yang termasuk dari anggota masyarakat tersebut. Sedangkan menurut Kuncoro Ningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, hasil dari karya dari masyarakat itu sendiri dalam rangka kehidupan masyarakat yang akan dimiliki untuk diri sendiri dan dalam kehidupannya dengan belajar kebudayaan tersebut. Ada 4 ciri-ciri kebudayaan. Yang pertama yaitu budaya dapat dimiliki secara bersama. Budaya ini tidak hanya dimiliki oleh seorang individu, namun budaya ini dimiliki oleh suatu kelompok. Jadi satu kelompok ini akan mempelajari kebudayaan untuk memberikan pembelajaran tentang budaya ini kepada generasi yang selanjutnya. Yang kedua, bersifat simbolis. Budaya ini memiliki simbolis, yaitu simbolis itu sendiri dapat diketahui oleh seorang individu yang lebih lama menetap tinggal di suatu daerah tersebut dengan individu yang baru saja pindah dan menetap di satu daerah tadi. Yang ketiga, budaya ini bersifat adaptif. Contoh bersifat adaptif ini individu yang mampu beradaptasi dengan satu kelompoknya di daerahnya tadi. Contohnya itu seperti orang yang tinggal di kota, maka adaptasinya dia akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tinggal di pedesaan atau suatu adat di Indonesia yang daerahnya itu kecil. Jadi nilai adaptasinya itu lebih tinggi yang di kota ketimbang yang di pedesaan. Lalu yang keempat itu budaya dapat diwariskan. Jadi di sini budaya itu dapat diwariskan turun-temurun dari sesepuh yang sudah lama tinggal di daerah tadi. Lalu budaya tadi dipelajari dan diberikan pengetahuan kepada generasi yang berikutnya dan seterusnya seperti itu. Salah satu konsep yang paling dipelajari dalam kebudayaan yaitu LOC, Locus of Control. Locus of Control ini dibagi menjadi 2, yaitu eksternal dan internal. Internal sendiri itu dia percaya dengan dirinya sendiri. Ini di sini sangat ada
di sini sangat adanya independensi pada diri sendiri, dan dia percaya dengan kemampuannya sendiri. Apabila ia berhasil, ya dia meyakini bahwa dirinya sendiri itu bisa. Untuk locus of control yang eksternal ini, dia itu meyakini keberuntungannya dia itu dari lingkungan sekitar, atau memang ya dia sedang beruntung, seperti dia sedang ujian, dia lupa dengan jawabannya tadi, dia lupa dengan apa yang harus dijawab dalam soal itu. Nah, dia itu hanya menjawab sesuai intuisinya kayak gitu, dan itu belum tahu benar atau salah. Setelah itu dia udah ngerjain soal tadi, ternyata jawabannya benar. Nah, kebenaran tadi dia menganggap bahwa dia mendapatkan suatu keberuntungan dari pihak eksternal kayak gitu. Kognisi adalah suatu dasar psikologi bagaimana cara berpikir untuk mendapatkan suatu informasi dan digunakan sebagai memecahkan masalah, berpikir, dan memformulasikan bahasa. Proses kognisi sendiri ada pencarian, penerimaan, pemaknaan, dan penyimpanan. Dalam pengertian tersebut, budaya dan kognisi dapat diartikan yaitu dengan cara berpikir sekelompok tersebut untuk mendapatkan informasi dan berpikir dan menyelesaikan suatu masalah yang diajarkan dari sesepuh kelompok tersebut, sehingga mereka dapat berpikir dan memformulasikan bahasa yang telah diajarkan dari sesepuh kelompok tersebut. Jadi, budaya dan kognisi ini ada hubungannya atau ketertarikannya. Seperti contoh, di adat Jawa diadakan adat ngunduh mantu untuk seseorang yang sudah menikah. Lalu, adat ini tidak berlaku pada masyarakat Barat. Definisi kepribadian menurut Alport, ia menekankan bahwa kepribadian bersifat dinamis, bukan statis, dan kepribadian merupakan struktur fundamental yang dapat berubah. Kepribadian itu sendiri bersifat trait dan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu trait sekunder, trait kardinal, dan trait sentral. Trait kardinal itu yang paling dominan, contohnya seperti Bung Karno, Superman, seperti itu. Lalu untuk trait sentral sendiri itu yang paling sering digunakan untuk menyebut seseorang, seperti ia seorang friendly, pemarah, dia orang yang cerdas, ya orang yang cerewet, seperti itu. Lalu untuk trait sekunder muncul dalam situasi tertentu, pada saat dia sedang sabar mengantri, atau dia marah saat dia diganggu, atau demam panggung, seperti itu. Salah satu tokoh humanistik kepribadian yaitu adalah Maslow. Ia mengemukakan ada 5 tahapan-tahapan, yaitu yang pertama adalah level 1 untuk kebutuhan dalam fisiologis. Kebutuhan tersebut dasar dari manusia seperti makan, minum, tidur, seks, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada level 2 kebutuhan akan rasa aman, dimana ia akan membuat rasa aman pada dirinya sendiri dan keluarganya. Yang ketiga, level kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki, menjadi seseorang memuaskan batin melalui rasa kasih sayang dirinya sendiri atau ke keluarganya, atau bisa jadi juga ke lingkungan sekitar. Yang keempat ada kebutuhan akan penghargaan, dimana ia dirinya itu sangat ingin dipuji atau dianggap pada lingkungan tersebut oleh teman, keluarga, atau lingkungan sekitar, dimana hal tersebut dapat meningkatkan rasa
kepercayaan diri seseorang tersebut. Yang kelima ada kebutuhan aktualisasi. Aktualisasi ini adalah seperti rasa puas terhadap dirinya sendiri atas pencapaian atau kebutuhan dari hal tersebut dapat terpenuhi sehingga dia merasa bahwa dirinya itu sudah mampu mencukupi semua kebutuhan tersebut yang telah dikemukakan oleh Maslow. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian yaitu ada dua. Yang pertama adalah warisan biologis. Warisan biologis ini biasanya diturunkan dari gen selanjutnya. Contohnya adalah seperti seorang ayah yang mempunyai sifat pendiam dan jarang berbicara, maka secara tidak sadar hal tersebut akan diturunkan juga kepada anaknya yang menjadi pendiam. Lalu jika seorang ayah memiliki tubuh yang tinggi dan kekar, maka gen tersebut akan juga turun kepada anaknya yang memiliki badan tubuh yang juga tinggi dan kekar. Lalu ada pengaruh lingkungan fisik. Pengaruh lingkungan fisik ini terhadap kepribadian seseorang paling sedikit berpengaruh ketimbang dari faktor-faktor yang lainnya. Faktor pengaruh lingkungan fisik ini tidak terlalu mendorong untuk membentuk kepribadian seseorang. Pengaruh atau hubungan kebudayaan dengan kepribadian yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dapat diartikan melalui dari peradaban mereka dan cara berpikir mereka. Sedangkan kepribadian adalah sifat atau ciri khas dari individu tersebut dengan individu yang lainnya. Jadi mereka itu dapat dinilai dari cara berpikir mereka dan cara menunjukkan kepribadian mereka dari individu satu ini dengan individu yang lainnya. Contohnya adalah anak yang dibesarkan di desa akan berbeda dengan anak yang dibesarkan di dalam kota. Maka anak yang dibesarkan di dalam kota ia lebih memiliki sifat individualistik dibandingkan dengan anak yang biasa dibesarkan di desa. Lalu ada kebudayaan kelas sosial. Biasanya orang-orang ini akan membedakan mana orang yang lebih banyak materi dengan orang yang materinya sederhana. Mereka membiasakan mengelompokkan hal tersebut. Lalu yang ketiga ada contohnya itu melalui profesi. Contohnya seperti seorang dokter akan berbeda dengan seorang pengacara. Dari keahlian tersebut sudah dipastikan bahwa mereka akan memiliki keahlian yang berbeda-beda. Hubungan antara budaya dan kepribadian tidak hanya diperlihatkan dari ciri-ciri watak, tetapi juga dipengaruhi ada hubungannya dengan lingkungan sosial. Contohnya itu seperti adat yang diajarkan kepada mereka, lalu ada pengasuhan dan pendidikan anak yang diajarkan dengan cara melakukan peniruan, pengasuhan, dan penyesuaian terhadap lingkungan. Hubungan budaya, kognisi, dan kepribadian yaitu bagaimana suatu individu dapat menggali informasi, memecahkan suatu masalah, berpikir, dengan memiliki kepribadian yang jauh lebih baik yang diajarkan oleh sesepuh kita dari generasi ke generasi selanjutnya. Budaya, kognisi, dan kepribadian sendiri mempengaruhi pola pikir dan persepsi seseorang yang pada gilirannya membentuk dan mempengaruhi kepribadian seseorang tersebut. Bisa melalui dilihat dari norma, nilai, dan cara berpikir dalam suatu budaya dapat membentuk pola kognitif individu yang kemudian
mengemukakan bahwa dalam mengemukakan peran dalam mengembangkan kepribadian mereka yang telah diajarkan dari sesepuh tersebut dan diturunkan dari generasi berikutnya. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata maupun kalimat yang belum bisa dipahami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mau menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.